Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari kita bermunajat dan merenungkan di malam hari ini, hari Senin malam Selasa. Panggil teman-teman kita di acara ini dan sebarkan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal kebaikan buat kita semuanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya doakan yang mengikuti acara ini dan yang menyebar luaskannya, Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diidam-idamkannya. Allah penuhi kebutuhannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah sampaikan ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Allah sembuhkan dari berbagai macam penyakit, penyakit lahir, penyakit batin. Mudah-mudahan Allah yang menyembuhkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mari kita bermohon kepada Allah dengan bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tersenyum, untuk melihat
untuk mendengar, untuk melangkah. Allahu Akbar. Satu hari ini apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan dicatat sebagai untaian zikrullah, dicatat sebagai rangkaian pahala demi pahala yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, pada live Facebook malam hari ini mengkaji diri, ngaji diri supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita punya dosa, sahabat, baik disadari ataupun tidak, mau mengakui ataupun tidak mengakuinya, kita ini penuh dengan dosa. Maka Muhammad salah satu ulama besar itu menyampaikan, andai kata dosa itu memiliki bau busuk, maka tidak ada satupun, kata beliau, yang mau berdekatan dengan aku, kata beliau. Muhammad Wasi rahmatullah alaih. Kata beliau, andai kata dosa itu, setiap berdosa bau busuk tubuhku, maka tidak ada satupun orang yang mau berdekatan denganku. Allahu Akbar. Ulama besar, sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, tidak melakukan maksiat yang besar-besar seperti kita. Tapi beliau menyampaikan, andai kata dosa itu bau busuk, maka diriku ini tidak akan pernah ada yang mau mendekatiku. Tapi bersyukurlah bahwa Allah selalu menutupinya. Maka Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah menyampaikan, jangan pernah membukakan aib dan dosa-dosa kita dengan bangganya kepada orang lain. Di malam harinya, siang harinya menyampaikan, wahai fulan, aku tadi malam sudah melakukan ini, wahai fulan, setahun yang lalu saya pernah melakukan ini, masa lalu saya pernah melakukan ini, kata Rasulullah. Padahal Allah sudah menutupnya, bahkan mengampuninya dosa itu, kita buka lagi kepada manusia yang lain. Kata Rasulullah, jangan lakukan, karena Allah sudah menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita, masa lalu kita. Maka dari itu jangan biarkan kita umbar aib kita di masa yang lalu kepada manusia siapapun. Cukup bertobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa mata kita, dosa kemaluan kita, dosa telinga kita, dosa tangan kaki kita, dosa lisan kita yang pernah dan sering menyakiti orang lain, dosa mabuk-mabukan di masa yang lalu, dosa judi di masa yang lalu, dosa zina di masa yang lalu. Gak usah diumbar aib itu kepada manusia yang lain, karena Allah sudah menutupi aib dan dosa kita, sahabatku. Bahkan Allah sudah membersihkan dosa kita. Jangan dibuka lagi. Itu disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Allah sangat cinta dan sayang. Kita perhatikan banyak orang yang bangga, dulu saya pernah membunuh sekian orang, dulu saya pernah maling sekian banyak, pernah korupsi sekian banyak, dulu pernah saya berzina, pernah mabuk-mabuk, pernah minum obat narkoba dan lain sebagainya. Diceritakan dengan bangganya. Allahu Akbar. Padahal Rasul
jangan lakukan itu katanya. Kata Allah, jangan lakukan itu. Aku sudah menutupi aib-aibmu, dosamu yang banyak itu aku sudah tutupi. Jangan kau buka kepada manusia yang lain. Apa coba gunanya? Ditulis di Facebook, ditulis di WA masa lalu kita, dosa-dosa kita. Padahal Allah sudah menutupi dosa-dosa kita, bahkan sudah mengampuninya. Allah Maha Baik. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat luar biasa perhatiannya kepada kita. Andai saja dosa-dosa yang masa lalu kita Allah bukakan saat ini, jangankan orang lain, mungkin anak kita pun malu mengakui kita sebagai ibunya, sebagai ayahnya. Apalagi ibu yang sudah melahirkan, yang sudah mengandung, yang sudah membesarkan kita, yang bercita-cita memiliki anak yang soleh-soleha. Andai kata Allah bukakan aib kita, dosa-dosa kita kepada ibu dan ayah kita, bisa jadi ibu dan ayah kita mengatakan, aku menyesal melahirkan engkau ke dunia, wahai anak durhaka. Bagaimana andai kata ibu kita melakukan itu? Oleh sebab itu sahabat, jangan kau sakiti ibu kita, bapak kita dengan membuka aib kita di medsos, dimanapun. Biarkan, jangan kau ceritakan kepada suamimu, jangan kita ceritakan kepada istrimu, jangan, nggak penting. Dan seorang istri jangan pernah bertanya tentang masa lalu suaminya. Seorang suami nggak perlu bertanya tentang masa lalu istrinya. Kenapa? Akan hanya menjadi pertengkaran, sahabatku yang dimuliakan Allah. Kenapa nggak usah nanya masa lalunya? Karena masa lalu kita belum tentu lebih baik daripada masa lalu pasangan hidup kita. Allah Maha Baik. Allahu Akbar. Allah tutupi aib kita dari anak kita, dari tetangga kita, diakui sebagai tetangga yang wah, orang baik, orang soleh, orang dermawan. Nggak tahu, padahal Allah kalau mau tahu, mau bilang, weh kamu itu nggak tahu apa-apa tentang si Asep ini, engkau itu nggak tahu apa-apa tentang si Fulan ini, itu belum berdosa maksiat, nggak ada yang tahu, tapi aku dan para malaikatnya tahu. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Maka ketika kita mengakui bahwa kita penuh dengan dosa, kita menyesalinya, kita bertekad tidak mengulangi kembali, dan kita mohon kepada Allah supaya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang menjauhi dosa dan maksiat. Karena kita ini tersesat kalau tidak ditunjukin oleh Allah, sehingga kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hamba ini sesat ya Allah. Andai kata engkau tidak menunjukkan hamba, kita minta, kita mohon kepada Allah, setiap sholat kita, setiap bacaan Al-Fatihah kita, tumbuhkan rasa ini, rasa penuh dengan dosa, sehingga kita tidak berani mencaci, mencerca orang lain, gak bakal berani menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain, gak bakal berani kemudian mengejek orang lain yang jauh dari Allah saat ini. Karena betapa banyak kita saksikan, sahabatku, orang yang tadinya durjana, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, gak pernah nginjak masjid seumur hidupnya, sekarang subhanallah setiap baca Al-Quran menangis. Belum tentu kita baca Al-Quran menangis, belum tentu. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Ya Rabbana ya Karim, malu kita ini, sahabatku. Orang begitu tadinya luar biasa, jauh dari Al-Quran, tidak pernah injak masjid, sholat tidak pernah, benci kepada ulama, benci kepada orang yang sholat. Tetapi Allah berikan hidayah. Begitu diberikan hidayah, begitu nangis, betul-betul menangis, mengakui dosanya, kemudian bertobat di situ, taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ketika
Sholat nangis sahabat. Allahu Akbar. Kita nangis sholat enggak? Enggak, kita nangis karena ingat karena ingat disakiti orang. Kita nangis mungkin karena kita belum bayar hutang. Beliau nangis karena takut kepada Allah. Beliau nangis dalam sholat karena cinta kepada Allah. Ya Rabbana ya Karim. Beliau nangis karena bersyukur karena masih diberikan kesempatan, enggak sampai mati. Beliau masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Allahu Akbar. Mungkin dia maksiat sampai 40 tahun, kemudian dikasih waktu sama Allah 1 tahun lagi, 1 tahun dia taubat, kemudian diperbaiki kehidupannya selama 1 tahun, kemudian wafat. Itu yang dihitung sama Allah 1 tahun, itu kebaikannya. Allahu Akbar. Allah maha baik, Allah maha luar biasa. 40 tahun maksiat yang enggak dicatat sama Allah, dihapuskan oleh Allah bagaikan bayi baru lahir, seakan-akan dia baru balik 1 tahun. Sahabatku, Allahu Akbar. Maka jangan pernah sekali-kali kita mencerca, menghina, mencemooh orang yang saat ini menurut kita jauh dari Allah, jauh dari sholat. Jangan rangkul dia, kasih makan beliau, kasih uang beliau, kemudian diajak yuk sholat yuk, ajak makan, ajak ngopi. Allah sentuh nanti. Allah yang berikan hidayah kepada orang itu, bukan kita. Kita doakan mereka. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, kita doakan, ya Allah berikan hidayah. Kita kemudian melihat ada billboard ya di jalan itu, kemudian ada wanita membuka auratnya, kita juga doakan, ya Allah berikan hidayah kepada orang itu, ya Allah husnul khotimah. Kemudian kita juga melihat orang yang sedang maksiat, sedang berjudi, kita doakan, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Kalau kita doanya kayak gitu, bukan dicaci, bukan dihina, tapi didoakan supaya Allah sayang ke kita, supaya para malaikat mendoakan baik kepada kita. Allahu Akbar. Doa malaikat pasti diijabah. Jajanin. Kalau ada orang yang ngamen, kemudian tatoan, ininya pakai anting, serem, bismillahirrahmanirrahim, saya buka pintunya, kemudian saya kasih, Mas, ini lumayan untuk beli makan dan minum. Berikan senyuman terbaik sambil doakan, sambil bacakan sholawat dan al-fatihah. Dia tersenyum, sahabatku. Padahal kalau dilihat dari jauh itu galak, ganas, tapi Allahus Somad. Itu manusia, sahabat. Kita lihat binatang yang buas, singa, harimau bisa dipeluk. Siapa yang memberi kasih sayang kepada harimau itu bisa dipeluk oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini manusia, sahabat. Kasihan. Doakan beliau hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan husnul khotimah, ya Allah. Doakan sahabat. Udah banyak pasien ya, terima kasih sahabat, sudah banyak pasien. Saya sekarang sedang di klinik, memang sedang banyak yang tipes, DBD, influenza, yang positif juga ya banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menyembuhkan kita semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Tidak ada yang gak bisa disembuhkan sama Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah sembuhkan pasien yang datang ke sini ataupun sahabat-sahabat yang punya pasien, saudara yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.